industri dan perilaku pembeli di pasar industri. Pengertian pasar industri. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku. Yang pertama industri ekstraktif, industri non ekstraktif. Yang ketiga industri fasilitatif. Golongan atau macam-macam industri berdasarkan besar kecil modal. Satu, industri padat modal. Yang kedua, industri padat karya. Jenis-jenis pasar industri berdasarkan klasifikasi atas penjadikannya. Yang pertama, industri kimia dasar. Yang kedua, industri mesin dan logam dasar. Yang ketiga, industri kecil. Yang keempat, aneka industri. Sekian presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh saudara kita Ali Ahmad Mustafa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari. Saya akan membahas pengertian pasar industri. Pengertian pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lainnya yang dijual, disewakan atau dipasokkan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah atau nilai jual yang tinggi, mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pasar industri. Yang pertama, faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, perkembangan ekonomi, kondisi penawaran, perubahan teknologi, perkembangan peraturan dan kondisi politik, perkembangan persaingan, budaya dan adat istiadat. Yang kedua, faktor-faktor organisasi. Yang pertama, tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi dan sistem. Faktor yang ketiga, faktor-faktor antara pribadi, otoritas, status, empati, kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang keempat, faktor-faktor individu, umur, pendidikan, posisi jabatan, kepribadian, sikap terhadap risiko. Baik, sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh saudara. Baiklah, saya akan membahas tentang perilaku pemerintah terhadap pasar industri. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, baik itu secara individu ataupun secara anggota masyarakat, tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta saja. Peran pemerintah dan mekanisme pasar juga dibutuhkan karena merupakan hal yang bersifat komplementer, bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga memiliki fungsi penting dalam perekonomian. Fungsinya sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun fungsi sebagai stabilisasi, pemerintah berfungsi dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Terus yang kedua itu fungsi alokasi. Pemerintah berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Fungsi distribusi, pemerintah berfungsi dalam pemerataan ataupun distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintahan dalam perekonomian ini untuk pembangunan ekonomi. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Adapun mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main.
termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Adapun peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan. Untuk menjamin efisiensi pemerintah dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Kegagalan pasar adalah suatu istilah yang menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produksi mengakibatkan dampak sampingan ataupun eksternalitas seperti rusaknya ekosistem alam. Seperti yang saya sebutkan tadi, pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contohnya barang dan jasa publik yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Adapun barang dan jasa privat adalah barang dan jasa produksi yang digunakannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contohnya seperti pembelian pakaian, akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang akan membelinya. Pada intinya, pemerintah harus ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar hingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah dengan melakukan intervensi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.